Halo sahabat SJTV, semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Ruang Mahasiswa. Kita akan menayangkan salah satu kegiatan mahasiswa Universitas Pamulang yang mana kegiatan ini berhubungan dengan teater. Jadi, di Universitas Pamulang ada juga loh mahasiswa yang aktivitasnya menyelenggarakan kesenian teater. Salah satunya Teater Patri. Nah, dalam kegiatan Festival Teater Kampus, Teater Patri yang juga ikut dalam kegiatan tersebut akan menampilkan teater berjudul Lidah. Kira-kira penampilan Teater Patri ini seperti apa ya? Mengingat cerita Lidah ini adalah kisah yang sangat panjang, bahkan melebihi kisah Mahabharata. Sudah penasaran dengan penampilan Teater Patri dengan judul Lidah? Selamat menyaksikan ya sahabat SJTV. Salam Ruang Mahasiswa. Tabe, di pemopora mama, di daleka malabirita, di saring kalantuanta, di empo amatingita. Inak kemi anne garing, lambal tatasalana Sulawesi. Inay mo salang garing, tama pato jeng ito jenga, tama piada yada ka, kusalanggay silina. Belang jiko pate baha, pangkul kunisoyang. Ikate angin kering, naik kambe leko kayu. Amiri angin, namarunan leko kayu. Ikate jene kering, naik kambe batam mamayu. Asolong ko jene, namamayu batang kayu. Ikate jarung kering, naik kambe banam panjai. Anta lego jarung, nama minawang banam panjai. Maka nama migimai kering, naik kambe mapajari. Manyabu mami gimai kering, naik kambe maparupa. Penasalan tangan maya, aduh kudu daleganta. Ping keceraku, ping rebaton jokku. Pauang anak riboko, pasangan at tanjaria, tumakan ay ang tanan narupai kanana. Singkam majinne, aru kuno daleganta, dasi na dasi, natarima pangaruhu, nasaba Allah Ta'ala. Salama, salama. siang para penonton. Iya. Wah, banyak sekali ya penontonnya. 1.000, 2.000.
banyak lah ya pokoknya. Hari ini kami akan mempersembahkan sebuah tafsir kisah Sawer Gading dalam epos Ilaga-ligo. Saya bersama teman saya. Dia sedang membawa kepala. Kepala ini milik seorang perempuan yang usianya setua manusia pertama. Kepala ini terpisah dari tubuh pemiliknya karena terjerat lidahnya sendiri. Anda tahu tidak? Lidah itu bisa memberi gambaran tentang lama hidup seseorang. Coba lihatkan dulu lidahnya. Cantik kan teman saya? Seringkali diagnosa suatu penyakit dapat diketahui dengan memeriksa keadaan mulut seseorang. Beberapa penyakit dapat diketahui dengan memeriksa keadaan lidah. Hal serupa juga untuk memeriksa kesehatan jiwa dan akal seseorang. Tutur kata yang diucapkan seseorang akan mencerminkan apa yang ada di dalam orang itu. Kata pepatah, apa yang diucapkan mulut meluap dari hati.
Ketika anak berdarah putih itu lahir, aku ada di sana. Aku ikut menunggui lubang persalinan. Tali pusar mereka bertaut saling ikat. Yang terlahir pertama diletakkan di pangkuanku. Yang kedua menyusul dengan mencengkeram tumis saudaranya. Ruangan menengung. 2 anak terlahir dari satu rahim. Jika kembar merupakan hal yang lumrah, tentu tak dipilih fakta kembar untuk menegaskan keistimewaan bukan hanya darah yang putih, tapi kembar. Meskipun tubuh lahir terbagi 2, terpisah, pasti ada yang terus bertaut antara keduanya. Aku ingat bagaimana bayi itu meronta dan menangis lantang saat tangannya yang mencengkeram tumit saudaranya hendak dilepaskan dari tumis saudara kembarnya. Tubuhku bergetar, mengelinjang ketika menyentuh untai pusar yang saling taut itu. Menyentuh pusar itu, aku melihat masa depan. Seorang laki-laki berdiri menggenggam tombak berujung bara. Menyala, angin berkibar di rambutnya. Ujung lidahnya sampai ke langit. Atas perintahnya, hidup kembali mereka yang mati. Makhluk api, liar, penunggang api yang bergerak ke 4 penjuru angin. Yang satu sumur, sungai, dalam, tersembunyi, gelap, dingin. Jika yang satu api, maka yang satu air. Lelaki dengan mata tombak berapi. Begitu juga butuh-butuhnya. Ujung kemaluan itu hanya bisa padam dalam liang dan kedalaman saudara serahimnya. Tapi jika itu terjadi, di mataku, api berenang hingga ke kaki pegunungan. Negeri akan berantakan, sungai akan meluap hingga kehilangan batas. Air dari bawah bumi akan merangkak ke atas melalui celah dartak tanah. Padi jadi ilalang, sagu jadi lumpur. Kehancuran dan kelaparannya membentang ke cakrawala. Sunyi ruang. Ramalan telah diucapkan. Istana gempar. Batara Guru bersabda. Boleh. Banyak tinggal di satu negeri. Jika bersama, mereka akan saling mendamba. Darah dan rahim
yang sama tidak akan sanggup memagar rasa. Cinta akan tumbuh, tapi bukan sebagai saudara. Tepekur Batara Latu. Harus ada yang pergi. Apakah kita punya pilihan selain menyembunyikan yang dengan cincin yang dilahirkan? Begitulah percakapan Batara Latu dengan dirinya sendiri. Ia memandang masa depan dengan hati-hati. Apakah tahta akan ada penerusnya? Kekuasaan mahal bayarannya, lebih mahal jika di dalamnya disertai keinginan mewujudkan keadilan, atau ketika rakyat yang jadi pertaruhan. Bertita tanpa bisa ditolak, bersabda tanpa bisa disanggah. Dengan telur bekal dari rahim, biarlah yang satu berkelana. Jangan dia hidup di istana. Membawa cincin biarlah hidup seperti itu. Hidup dalam lingkar rahasia. Tak boleh diperlihatkan, tak boleh dikenali, tak boleh tersingkap mata. Terutama dari pandangan saudara kandungnya sendiri. Tak boleh diperlihatkan, tak boleh dikenali, tak boleh tersingkap mata. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jangan bilang siapa-siapa. Setelah itu, akses informasi harus dikendalikan. Block out, black out, isolasi, gelapkan. Anda tahu yang terjadi di sini? Gaya-gayanya penguasa. Saya hitung strategi. Kalau informasi tak bisa dikendalikan, alihkan kan? Pengalihan isu kan? Tidak cuma itu. Ada orang-orang menyangka karena mereka pewaris darah putih, mereka lahir dengan hak-hak istimewa, punya hak yang luar biasa tinggi, melampaui batas yang dimiliki oleh manusia-manusia di luar lingkaran genetis itu. Punya hak asasi dengan sendirinya, menguasai, memerintah, serta merta dapat jabatan. Itu terjadi bukan? Ada orang-orang dapat jabatan bukan karena kemampuan dan keterwakilan, tapi dari mana asal-usulnya? Benar bukan? Itu cuma mitos, saudara-saudara. Aristokrasi genetis itu ilusi. Kita butuh sistem pemerintahan yang baru. Kita sudah jauh dari cerita-cerita keunggulan ketika pikiran dan akhlak yang diletakkan oleh langit dalam genggaman ketika seseorang lahir. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk bilang tidak pada sewenang-wenangan. Kalau mau darah putih, biru, sekalian saja kita jadi Belanda. Atau mau warna apa? Paling tidak saudara-saudara, ada darah merah punya kita. Tolak feodalisme. Bahkan feodalisme atas nama rakyat. Bila perlu, kita merahkan negeri dengan darah kita. Hidup raja! Hidup! Hidup raja! Hidup! Nanti ada yang melakukan saya merencanakan makar.
Batara Guru telah memberi perintah. Batara Latuk bertitah sesuai arahan. Titah Batara Guru adalah hukum. Jadilah demikian. Terpisah mereka, berkelana Sweri Gading, tertanam Wetenri Abeng dalam istana. Melintas masa, anak susuku tumbuh, panjang rambutnya, berkeliaran dalam istana dengan dada terbuka, dengan kuku yang misbah. Kain tenunnya adalah kumpulan mantra. Tajam kukunya, lebih tajam pikirannya. Tak ada yang menyamai kebijakannya. Kutu tak tumbuh, susu tak penuh. Seandainya perempuan, Wetenri Abeng sangat jelita. Tersentak mendengar perkataannya sendiri. Bahkan perempuan yang usianya setua manusia pertama itu mencoba. Bukankah kisah ini bermula dengan jangan bilang siapa-siapa? Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tutur kata kita mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita. Aksen kita menunjukkan daerah asal kita, kan? Topik diskusi kita menunjukkan minat utama kita dalam kehidupan, kan? Karena biasanya kita membicarakan hal-hal yang paling kita sukai. Tutur kata kita mengungkapkan tingkat pendidikan dan bahasa kita. Lidah kita mengungkapkan nasib kita. Jangan umbar omongan di sosmed. Bikin-bikin status. Status tak, itu lidah tak. Apa yang diungkapkan lidah Anda tentang diri Anda? Wetenri Abeng adalah karena kemakmuran negeri,
bergantung pada kemustahilan pertemuan Weten Riabeng dan Sawery Gading. Tapi tidak demikian yang terjadi. Ya, kita tahu bahwa Weten Riabeng itu rahasia. Rupanya bukan hanya kehadirannya saja. Di dalam terdapat juga rahasia tentang identitas Jember. Burane, Makunrai, Calabai, Calalai, bisu. Kalian tahu, Weten Riabeng itu bisu. Di sini Bede ada perawan bos, Weten Riabeng namanya, cantik bos. Ndak ku tahu bos, anak semana kita ndak percaya, cari tahu maki sendiri. Seperti yang diramalkan, api berkobar itu menemukan sumur tempat padam, merendam. Kemudian Sawery Gading mengirim utusan untuk meminta pertemuan. Weten Riabeng, kalau boleh, Terharu kah? Seringkali lidah kita menyangkal lidah kita, bukan? Beberapa sering terjadi. Kita menghasratkan hal-hal yang harus kita lepaskan demi kepentingan yang lebih besar. Atau bilang iya, tapi tidak sesuai dengan hati nurani, demi rahasia-rahasia yang lebih besar. Apa? Tidak mau. Ada yang tidak kenal dengan Sawery Gading. Tidak mau. Kampungannya. Sebagai turunan pemanurung, berendam dalam penolakan memang sulit diterima. Tapi dia tidak mengamuk seperti preman pasar, kan? Lakunya pasti lebih cool lah dari yang Anda baru saksikan ini. Saya coba opsi lain dari adegan ini. Bagian adegan penolakan ini memang banyak orang tak bisa terima penolakan.
sampai lupa ada amanah dan jabatan yang dipegang anggota DPR lempar kursi, saling Saya lanjutin adegannya. Utusan datang bersama barang hantaran. Mendekam diam. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Utusan berulang datang, tapi semuanya kembali tanpa berkurang. Apa? Tidak mau? Ada yang tidak kenal dengan Saweri Gading? Tidak mau? Dengan berbagai cara, Saweri Gading mencari jalan untuk menerobos larangan istana. Ketika matanya dapat melihat wujud Weten Riabeng, sukmanya terbang. Ia jatuh cinta. Aku persembahkan hidupku untukmu. Aku relakan engkau masih bisu diam seribu bahasa. Diam Weten Riabeng adalah teriakan yang memekakan tubuh. Urungkan niatmu, Tuan. Urungkan niatmu mengawini Weten Riabeng. Dia saudara serahim Inang Susu Weten Riabeng yang usianya setua manusia pertama ini mencoba membujuk. Laki-laki Saweri Gading itu sebenarnya sudah memiliki sejumlah istri.
Selain dia penjudi agung yang gemar menyambung ayam, ia adalah penakluk wanita yang bersedia pergi ke alam roh untuk mendapatkan kekasih hatinya. Pernah ia jatuh cinta dengan perempuan yang telah meninggal. Seluruh bala tentaranya ia kumpulkan, lalu dengan brutal mengacak-ngacak Buya untuk merebut kekasihnya dari tangan dewa penguasa alam roh. Itu adalah saudara serahimnya. Niat Sawer Gading tak luput di depan ayah dan bundanya. Sumber dari mana mereka berasal? Sawer Gading berkata lantang, berikan pada perempuan yang serahim denganku untuk kujadikan seorang istri. Berikan padaku perempuan yang serahim denganku untuk kujadikan seorang istri. Berikan padaku perempuan yang serahim denganku untuk menjadikan seorang istri. Urungkan niatmu, Sabda Batara Watu. dia saudara serahimmu. Di atas negeri, api akan berenang hingga ke kaki pegunungan. Negeri akan berantakan. Air dari bawah bumi merangkak ke atas melalui celah dan retak tanah. Padi jadi ilalang, sagu jadi lumpur, kehancuran dan kelaparan yang membentang ke cakrawala.
sepanjang hari-hari manusia pertama. Musim datang, musim pergi. Dan aku terus ada. Aku melihat masa depan ketika kau lahir dan diletakkan di pangkuanku. Urungkan niatmu. Niat apa? Niat membunuh Batara Latuk atau mengawini saudaramu? Kamu ujiku? Banyak anak merebut tata dari ayahnya dengan berbagai cara. Itukah yang ada dalam pikiranmu? Itukah yang atasnya lidahmu berjaga-jaga? Bahwa kau berniat merebut Wetenri Abeng sekaligus dengan tata ayahmu. Urungkan niatmu mengawini Wetenri Abeng. Urungkan niatmu. Dia saudara serahimu. Padanya berdiam langit dan bumi. Jika kau paksakan kehendakmu, maka di atas tanah ini api akan berenang hingga ke kaki pegunungan. Sungai akan meluap hingga kehilangan batas. Air dari bawah bumi akan merangkak ke atas melalui celah retak tanah. Padi jadi ilalang, sagu jadi lumpur. Kehancuran dan kelaparan yang membentang ke cakrawala. Negeri akan berantakan. Kekuasaan yang kau idamkan pada harta, tata dan gua garbah yang akan melahirkan kesia-siaan. Ketika orang melintasi puing-puing, itu pun jika ada yang masih tertinggal dari keras hatimu, kau tak peduli. Kau tidak peduli ketika peradaban ini musnah karena keinginanmu. Kau tidak peduli. Kau tidak peduli ketika perutmu terjaga dari simpanan perbekalan istana. Kau tidak peduli. Kau tidak peduli ketika kebijakan yang kau buat adalah kebijakan butuh perutmu. Dan rakyat yang harus menanggung akibatnya. Kau tidak peduli. Kau tidak peduli ketika perutmu terjaga dari simpanan dan perbekalan istana, sedangkan rakyat kelaparan. Kau tidak peduli ketika ladang, sawah, dan hutan rakyat berhenti menghasilkan karena bencana. Karena tanah menolak membuat bumi. Tapi mereka terus saja mengerjakannya. Dan tetap saja kelaparan. Sedang di dalam istana, atas nama kekuasaan dan dengan pajak ini itu kalian terus menumpuk perbekalan. Sudah kalian kekalkan karena warna darah kalian yang berbeda. Tapi jangan sewenang-wenang. Jangan lupa, tanpa manusia, kalian para dewa tidak punya kuasa. Ini bukan soal kontrol rakyat, tapi rakyat. Benar. Seperti ingin memutuskan sejarah perkawinan saudara, Saweri Gading menebas kepala perempuan itu. Begitulah gambaran yang suram mengikuti kepala dengan jenis lidah seperti ini. Tapi lidah-lidah seperti ini selalu muncul dari zaman ke zaman. Ada yang berumur panjang karena bisa menilai arus perubahan. Anda tahu tidak? Apa? Bahwa setiap pinisi melayarkan sandro dalam perutnya, dan sandro-sandro itu menakar angin dan karang dengan lidah. Lidah-lidah yang bisa menilai angin kekuasaan berumur panjang. Lidah-lidah yang tajam berumur pendek rata-rata, tapi akan dikenang. Demikian pementasan dari Teater Patri. Perkenalkan, saya Babaan Supandi selaku Ketua Umum Teater Patri dan juga selaku sutradara pada pementasan lidah kali ini. Ya, pada kesempatan kali ini Teater Patri ingin mempersembahkan pertunjukan yang berjudul Lidah. Lidah sendiri merupakan karya Luna Vidya yang juga merupakan tafsir kisah dari Saweri Gading dalam epos Ila Galigo. Ya, pementasan kali ini memang didasari oleh
Festival Teater Kampus. Festival Teater Kampus yang diadakan se-Jadetabek. Nah, Teater Patri sendiri mengikuti kegiatan ini dari mulai tanggal 28 hingga 29 hari ini. Dan pemain yang terlibat pertama dari komunitas Teater Patri sendiri, kemudian dibantu sama UKM-UKM yang ada di Kupang, seperti salah satunya ada Partitur, salah satu UKM band yang ada di Unpam, dan kemudian jumlah pemain dan kru semuanya hampir sekitar 45. Untuk pemain sendiri sekitar 17 atau 20 gitu. Saya selaku sutradara di sini sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pertama karena ini pertama kalinya kita ngadain di Gedung Serbaguna Universitas Pamulang. Jadi kesannya sangat bahagia dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama kalinya. Gitu. Kami ingin ini bukan pertama kali dan bukan terakhir kalinya. Jadi ingin kami terus bisa berkarya di sini dan juga ini mudah-mudahan bisa jadi wadah buat UKM-UKM lain atau teman-teman mahasiswa lain untuk bisa bikin kegiatan di aula ini. Dan juga pesannya mungkin kepada para penonton, nikmati saja apa yang disajikan gitu ya. Semoga terhibur dan juga semoga mendapatkan apa yang disampaikan gitu ya. Pokoknya semangat terus, terutama buat yang akan tampil hari ini, dan semangat terus buat kita semua. Lidah sendiri merupakan tafsiran dari kisah Sabri Gading dalam epos Ilaga Ligo, yang mana epos Ilaga Ligo ini merupakan naskah yang sangat sakral dan juga sangat bersejarah gitu, dan merupakan naskah terpanjang gitu, melebihi kisah Mahabharata. Nah, di sini coba ditampilkan, namun dengan pembawaan yang mungkin akan bikin orang kok gini gitu. Nah, seperti itu karena memang udah melintas masa dan berhubungan dengan lidah. Apa sih kok berhubungan dengan lidah gitu. Jadi kalau penasaran mungkin tonton saja langsung pertunjukannya gitu. Untuk target sih naskah ini untuk remaja ke atas sih sebenarnya, karena bukan nggak cocok sama anak-anak, tapi mungkin karena lebih masuk ke remaja dan umum sih. Jadi untuk mungkin di bawah umur jangan dulu gitu. Tapi secara intisarinya atau apa yang disampaikan bisa masuk kemana saja. Atau apa gitu, ada seperti itu gak sih? Karena dalam festival ini ada pemilihan naskah dan itu kita dibebaskan untuk memilih naskah dalam sebuah buku dalam sebuah buku gitu yang berjudul naskah-naskah. Kita disuruh memilih dan sempat memilih ada Mata Air Mata judulnya dan juga Lidah. Akhirnya kami berdiskusi dengan pelatih gimana baiknya, akhirnya kami memutuskan untuk memilih Lidah. Persiapannya sendiri sekitar 3 bulan dari pemilihan naskah gitu sampai ke sekarang bisa tampil sekitar 3 bulan. Selesai sudah penampilan dari Teater Patri. Kira-kira hal apa yang bisa sahabat SJTV ambil dari penampilan teater tersebut? Nah, sahabat SJTV, apa tanggapan kalian tentang penampilan Teater Patri? Dan apa yang bisa kalian ambil dari penampilan tersebut? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di program Ruang Mahasiswa berikutnya. Sampai jumpa. Salam Ruang Mahasiswa.